lagi dengan Cece Christine, Koko Rio, Kakak April, Kakak Lulu. Teman-teman, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Terlebih dahulu kita mau berdoa, oke? Sikap doa yang baik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Biarlah Engkau juga hadir tengah-tengah kami Tuhan, hadir di rumah kami masing-masing, melawat kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat ya, kita pujikan Yesus sayang semua karena Tuhan Yesus sayang saya, sayang adik-adik juga, dan sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Ya, setelah Yesus sayang semua, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau goyang untuk Tuhan ya. Kak Christine kali ini akan mengundang Cece Regina, Cece Devi, Koko Henry, dan Kak Nofri. Kita goyang sama-sama, oke? Ini Kak Christine inget soalnya, sukanya Winda itu bergoyang, oke? Kita goyang mau mere. Koko Henry mana ya? Koko Henry. Lah, nggak ngerti ya Cece Christine ya. Kita goyang sama-sama. Sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi silaso, pipa-pipa
Ya, sudah kangen ya, kangennya terobati bersama kakak-kakak kita ya teman-teman. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita katakan saatku menyembahmu. Kita katakan lagi saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah kami mau siapkan hati kita, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah dalam setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang berfirman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cece akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Pada saat itu, Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Kira-kira apa ya yang diminta Salomo kepada Tuhan? Ada yang tahu nggak adik-adik? Apakah kekayaan? Ataukah rumah yang bagus? Ataukah jabatan yang tinggi? Apa umur yang panjang? Kira-kira apa ya yang diminta Salomo? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita saksikan cerita firman Tuhan hari ini. Duduk yang manis ya adik-adik. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Seperti dalam video tadi, Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta
sesuatu. Dan Salomo menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia tidak meminta kekayaan, dia juga tidak meminta jabatan, dia juga tidak meminta umur yang panjang, tetapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan supaya ketika ada permasalahan, Salomo bisa menyelesaikan dengan baik. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti dalam video tadi, ada 2 orang ibu yang datang kepadanya dan merebutkan seorang bayi. Karena Salomo sudah diberi Tuhan hikmat, maka Salomo bisa mengetahui mana ibu yang baik dan mana ibu yang jahat, mana ibu yang sesungguhnya dan mana ibu yang tidak sesungguhnya, sehingga Salomo bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Salomo, yaitu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Ternyata adik-adik, bukan hanya hikmat saja loh adik-adik yang diberikan Tuhan kepada Salomo, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan dan kemuliaan, begitu juga umur yang panjang kepada Salomo. Padahal hal itu tidak diminta oleh Salomo, tetapi karena permintaan Salomo adalah permintaan yang baik, sehingga Tuhan juga memberikan itu kepada Salomo. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Wah, adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita diberi kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, kita juga harus meminta yang baik. Dan bukan hanya baik untuk kita saja, tetapi baik untuk keluarga kita, baik untuk teman kita, saudara kita. Kita juga harus memikirkan mereka. Jangan hanya meminta untuk kita sendiri, tetapi kita juga bisa meminta untuk mereka. Seperti Salomo, dia tidak egois, dia juga memikirkan orang lain, dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat pada Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang juga memperhatikan orang lain, tidak egois dan tidak menang sendiri, tetapi kita mau peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.